البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan astabahullah. Kita masih berada pada artikel yang kedua, yaitu 6 pelajaran penting tentang Sirah An-Nabawiyah. Sekarang kita memasuki matan yang baru, sambungan daripada yang kemarin. Qala al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihi, simak baik-baik matannya bagian atas itu. Kata beliau, wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala asnam wa minhum man ta'allaqa 'ala al-malaikah wa 'ala al-awliya min bani Adam. Lihat kejadian bagaimana keadaan mereka saat itu. Wa arafta, dan kamu tahu bahwasanya ada di antara mereka yang menggantungkan hatinya kepada berhala-berhala, dan ada di antara mereka yang menggantungkan hatinya kepada para malaikat, dan ada di antara mereka yang menggantungkan hatinya kepada para wali dari kalangan Bani Adam, dari anak keturunan Bani Adam, seperti itu. Naam, ini keadaan orang musyrikun terdahulu. Semakna dengan ini disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab apa? Al-Qawaidul Arba'. Dalam kitab Al-Qawaidul Arba' yang pernah menghafalnya, di sana disebutkan 4 poin yang terpenting dalam apa? Dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan tauhid. Di antaranya yang disebutkan dalam matan Al-Qawaidul Arba' tersebut adalah keadaan musyrikun terdahulu. Mereka beraneka ragam ibadahnya. Ada yang nyembah malaikat, nyembah batu, nyembah bulan, nyembah barakallahu fi pepohonan, tapi semuanya dihabisi, semuanya diperangi, karena itu syirik. Walam yufarriq bainahum, dan Rasulullah tidak beda-bedakan antara mereka. Mafhum? Kita lihat syarahnya bawahnya itu, disimak baik-baik syarahnya. Qala Asy-Syarih wa asbahullah Syekh Shalih Al-Fauzan asbahullah, kanu fil jahiliyati mutasyattitina fi ibadatihim wa ma'budatihim. Dahulu mereka di zaman jahiliyah mutasyattitin, artinya beraneka ragam, bermacam-macam artinya. Mutasyattitin artinya beraneka ragam, bermacam-macam. Simak baik-baik. Beraneka ragam, bermacam-macam fi ibadatihim, dalam ibadah-ibadah mereka, wa ma'budatihim, dan apa? Sesembahan-sesembahan mereka. Jadi mereka sesembahannya itu beraneka ragam. Ada yang nyembah malaikat, nyembah bulan, nyembah barakallahu patung, nyembah batu, seperti itu. Naam. Mafhum ya? Kita lihat sini. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada nyembah malaikat. Wa minhum man ya'budus salihin, di antara mereka ada nyembah orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, lihat ini. Dan di antara mereka ada nyembah asjar wal ahjar, nyembah pepohonan, nyembah batuan. Nyembah pohon, nyembah batu, Allahul musta'an. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum, sedangkan Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Semuanya sama, karena nyembah selain Allah Ta'ala. Yang nyembah batu, nyembah pohon, nyembah bulan, bintang, nyembah patung, sama. Nyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperangi semuanya. Qatalahumullah
wa la yufarriq bainahum. Rasulullah alaihi salatu wassalam memerangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan. Jadi antara nyembah batu, bulan, bintang, pohon jadi satu. Semuanya sama, nyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Bal nahahum jami'an wa qatalahum jami'an. Lihat ini. Bahkan Rasulullah melarang mereka semuanya dan memerangi mereka semuanya. Walam yufarriq baina man abadal malaikah was-salihin wa man abadal asnam. Disimak itu. Rasulullah alaihi salatu wassalam lam yufarriq, tidak membeda-bedakan antara yang nyembah malaikat dan nyembah orang-orang saleh dan nyembah berhala sama. Sama apa? Sama-sama nyembah selain Allah Ta'ala, sama-sama berbuat kesyirikan, sehingga diperangi semuanya agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan hanya murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Li'annal kulla sawa'un. Lihat ini, dikarenakan semua itu sama, sama-sama menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesamaannya, sehingga diperangi semuanya. Li'annahu la farqa baina man ya'budu sanaman wa man ya'budu waliyan au 'abdan salihan. Dikarenakan la farqa, tidak ada bedanya baina antara man orang ya'budu yang menyembah sanaman, menyembah berhala, wa man ya'budu waliyan dan orang yang menyembah wali, au 'abdan salihan atau orang yang menyembah apa? Hamba yang saleh. Bayang, enggak ada bedanya. Semuanya sama, syirik, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi asyirik apa definisinya? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, itu di antaranya. Engkau menjadikan untuk Allah taala itu tandingan-tandingan yang engkau sembah padahal Allah taala yang menciptakan engkau. Atau definisi yang lain yang paling bagus apa yang kita lewati, definisi syirik apa? Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Definisi syirik yang paling bagus itu taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Itu menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tidak dimampui atau perkara-perkara yang khusus untuk Allah taala. Contohnya, meminta rezeki, meminta kekayaan, meminta keberkahan, itu siapa yang mampu mewujudkannya? Allah taala. Nah, dia minta kepada batu, minta kepada mbah fulan, mbah alan, minta kepada para mayit, minta berkuburan. Dia menyamakan kuburan itu seperti Allah taala. Nah, itulah kesyirikan. Paham ya? Itulah kesyirikan, wal'iyadzubillah. Naam. Naik ke atas lagi matanya itu. Qala al-muallifu al-mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa yaqulun, dan mereka mengatakan ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Lihat ini syubhatnya. Jadi mereka nyembah malaikat, nyembah wali, nyembah berhala. Alasan mereka apa? Kami tidak menginginkan dari mereka kecuali apa? Syafaat. Nah, ini yang mereka gembor-gemborkan. Kita enggak nyembah mereka kecuali apa? Kecuali hanya ini, ingin mendekatkan diri kepada Allah taala biar mendapatkan syafaat. Itu syubhatnya. Allahul musta'an. Kemudian juga ada versi yang lain, makna ibadah menurut mereka itu sholat. Sehingga kalau selama bukan sholat di hadapan mereka berarti itu enggak nyembah katanya. Walaupun minta kepada mayit, itu enggak benar juga. Meminta kepada mayit, kepada kuburan, pada perkara yang tidak dimampui kecuali Allah taala yang mampu, itu syirik namanya. Paham ya? Nah, karena itu jenis ibadah. Paham ya? Isti'anah termasuk jenis apa? Ibadah. Nah, Allahul musta'an. Kalau antum mau lihat panjang lebarnya, ada artikel khusus karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab namanya Kashfu Syubhat. Mungkin pernah dengar ya, pernah lihat. Ada terjemahannya, ada yang masih Arab. Paham ya? Kashfu Syubhat. Itu artinya membongkar, menyingkap syubhat-syubhat orang-orang musyrikin. Nah, dibongkar tuntas di situ. Kita lihat syarah bawahnya itu. Qala asy-syarihu athabahullah yaqulun. Mereka mengatakan, disimak bawahnya itu syarahnya itu ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak mengibadahi mereka kecuali, lihat ini, kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah taala dengan sebenar-benar pendekatan. Lihat ini. Jadi mereka merasa dirinya kotor, penuh dengan dosa, penuh dengan apa? Perbuatan jelek, sehingga enggak mau kalau langsungan tuh enggak mau. Itu syubhatnya mereka. Padahal Allah taala senang atau tidak kalau dimintai langsung? Senang. Justru kalau hambanya merengek-rengek, tahu merengek-rengek ya, minta terus, tapi yang diminta Allah taala itu senang Allah taala.
Dan Allah Ta'ala benci kalau hambanya minta kepada selain Allah Ta'ala. Dinilai kesombongan. Makanya ancamannya apa? Neraka jahanam dalam keadaan orang tersebut rendah dan hina. Ya enggak? Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbirun." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku langsungan, enggak usah pakai perantara. Allah Ta'ala itu bukan makhluk, jangan disamakan dengan presiden, pemimpin. Memang kalau rakyat sipil minta kepada pemimpin atau presiden lewat apa? Wakil-wakilnya, lewat perantara-perantaranya. Tapi kalau Allah Ta'ala langsungan, LSG, langsungan, paham ya? Tidak perlu pakai perantara-perantara. Kalau dia banyak dosa, banyak kekeliruan, banyak kemaksiatan, tobat, istighfar. Bukan apa? Menjadikan perantara yang lain. Penting ini ya, minta langsung, ya Allah, ya Rabb, Allah maghfir lana ya Ghaffar, Allah marzuqna ya Razzaq, Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fihi, misalkan doa langsung. Apa kata Allah Ta'ala ini? Astajib lakum, ini balasannya. Aku kabulkan doa kalian. Terus bagaimana kalau enggak berdoa, enggak minta kepada Allah Ta'ala? Sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, apa ancamannya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong daripada beribadah padaku, minta kepada selain Allah Ta'ala, minta kepada batuan, minta kepada para orang-orang saleh, minta kepada mayit, minta kepada kuburan. Apa ancamannya? Nah, barakallahu fik, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina, wal a'yadu billah. Kita lihat lagi syubhat mereka. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka-mereka ini orang-orang saleh ya, yang kita sembah. Mereka-mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Ta'ala. Bayangkan. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Itulah kesyirikan. Hada qasduhum, inilah tujuan mereka, kata Syekh Shalih Fauzan. Taqarrabu ila Allah bi ibadatihim. Lihat ini. Tujuan mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bi'ibaratihim, dengan menyembah apa? Menyembah mereka selain Allah Ta'ala tadi. Ma qasduhum syirik. Lihat ini. Tujuan mereka bukan berbuat kesyirikan, tujuannya itu menjadi perantara biar lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kalau seorang hamba dekat kepada Allah Ta'ala, bagus atau tidak? Bagus enggak? Bagus. Nah, tujuannya udah bagus, tapi sarananya jelek. Sarananya apa? Haram, sehingga enggak dinilai apa? Kebaikan. Paham? Enggak dinilai kebaikan. Kenapa? Karena sarana yang dia gunakan, cara yang dia tempuh itu adalah cara yang batil. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat sini, ma qasduhum syirik. Bukan keinginan mereka itu berbuat syirikan. Wa idza kanatil af'al syirkan wa kufran, perhatikan ini. Dan apabila perbuatan itu adalah kesyirikan dan kekufuran, fala yungdar ilal maqasid, maka jangan pernah melihat kepada tujuannya. Paham ya? Kalau perbuatannya sudah syirik, minta kepada batu, pohon, bulan, bintang, antum enggak perlu noleh tujuannya. Tujuannya sebagus apapun hancur udah. Paham ya? Karena apa? Karena caranya syirik. Paham belum? Nah, jadi kadang-kala mereka juga menggunakan kaidah fikih. Apa kaidah fikihnya dalam hal ini? Ya. Apa? Al-ahkam laha ahkamul maqasid katanya. Paham ya? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Jadi semua sarana itu memiliki hukum seperti tujuannya katanya. Yang penting tujuannya bagus walaupun sarananya haram gitu loh. Yang penting tujuannya apa katanya? Dekat kepada Allah Ta'ala walaupun dengan cara syirik. Allahul musta'an. Itu hati-hati ya. Barakallahu fiik. Yang penting bisa haji walaupun uangnya apa? Ngerampok, begal. Yang penting bisa bangun masjid, bangun pondok walaupun uangnya minta-minta misalkan, masuk juga itu. Paham ya? Dikondisikan. Jadi sarana cara itu harus syar'i ketika ingin menempuh tujuan yang syar'i. Itu penting sekali. Paham ya? Nah, jangan sampai kita terjebak dalam kaidah fikih yang berbahaya tadi itu. Kalau tidak diletakkan pada tempatnya. Lihat ini. Walaupun perbuatannya itu bagus, tujuannya bagus, tapi kalau sarana yang dia pakai itu menempuh sesuatu yang bagus tadi itu syirik, kekufuran, enggak perlu dilihat lagi. Fala yungdar ilal maqasid hal hiya hasanah aw laysat hasanah. Enggak perlu dilihat lagi tujuannya bagus atau enggak bagus, enggak bermanfaat. Syirik itu menghancurkan semua amalan, apalagi syirik akbar. Mahum? Nah, jadi enggak perlu lagi melihat
Tujuannya bagus enggak? Tujuannya indah enggak? Enggak perlu lihat itu tadi. Karena apa? Sarana yang dia tempuh sudah syirik. Allahu musta'an. Na'am. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Tampil dikit lagi. Bagian atas matanya itu. Qala Asy-Syaikh Al-'Alamah Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Matan bagian atas. Wa ma'a hadza bada'a bil inzari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allah biha. Fa in ahkamta hadhil mas'alah faya busyrak. Faya busyraka. Artinya bersamaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala mengawali agar nabinya memperingatkan dari kesyirikan di awal ayat yang Allah taala utus rasulnya dengan ayat tersebut. Kita lewati. Ursila bil mudaththir nubi'a bil iqra. Paham? Diangkat menjadi nabi dengan Iqra. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian ursila bil mudaththir. Diutus dengan apa? Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai berapa, teman-teman? 6. Paham ya? Nah, nih di situ ada lafaz apa? Ada lafaz apa? Wa rabbaka fakabbir, kemudian apa? Wasiyabaka fatahhir di awal. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Qum fa'andzir. Berdirilah, berilah peringatan. Peringatan apa di sini maksudnya? Memperingatkan barakallahu fiik umatnya dari kesyirikan, bahaya kesyirikan. Faham? Dan memerintahkan agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Kata beliau, fa in ahkamta hadhi, kalau kamu sudah memantapkan ini, sudah paham benar masalah ini, faya busyra. Apa artinya? Duhai. Itu adalah kebahagiaan untukmu, busyra. Kabar gembira untukmu, kebahagiaan untukmu. Masya Allah. Karena tahu. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarihu asbahullah Syekh Shalal Fauzan asbahullah ai idza fahimta hadhil mas'alata, apabila kamu paham masalah ini, anna awwala ma yu'mar bihi tauhid, bahwasanya yang pertama kali diperintahkan adalah tauhid, wa awwalu ma yunha anhu syirik, dan pertama kali yang dilarang adalah kesyirikan, fa innahu la faidata fi salahi baqil umur ma'a fasadil aqidah. Lihat ini penting sekali ini. Maka enggak ada faedahnya lagi. Kebaikan perkara-perkara sisanya kok baik semuanya, kalau rusak akidahnya itu enggak ada baiknya. Enggak ada apa? Enggak ada faedahnya. Kenapa? Karena akidah itu tolak ukur, akidah keyakinan tolak ukur. Paham ya? Kalau akidahnya rusak, keyakinan yang rusak, syirik, barakallahu fiik, maka kebaikan-kebaikan perkara yang lainnya, ibadah yang lainnya hancur, rusak. Barakallahu fiik, Allahu musta'an. Hadhi mas'alatun 'azimatun, ini adalah permasalahan yang agung. Wa matlabun 'azimun, dan suatu barakallahu permintaan yang sangat agung. Ya jahanuhu katsirun, lihat ini. Ya jahanuhu katsirun mimman yantasibuna ilal Islam al-yaum. Yang kebanyakan orang-orang itu yang menisbahkan diri kepada agama Islam pada hari ini, kebanyakannya bodoh, tidak tahu tentang hal ini. Banyak kan orang yang KTP-nya Islam agamanya, tapi apa? Nyembah kuburan, nyembah orang-orang soleh dah meninggal, datang ke kuburannya Mbah Fulan, Mbah Alan, minta pesugihan, minta kekayaan, minta keberkahan. Paham ya? Barakallahu fiik, ada gempa bumi, gunung meletus, larinya malah kemana? Ke pantai selatan. Bayangkan itu, kesyirikan banyak. Kebodohan itu masih merajalela waliyadzubillah. Padahal fasilitas sarana-sarana yang menghantarkan mereka kepada ilmu itu banyak, cuman mereka ngayal gitu loh. Mereka nggak peduli. Makanya para ulama sampai mengatakan, siapakah yang berhak mendapatkan udzur bil jahl? Orang yang dapat udzur karena bodoh, itu yang kebodohannya itu dia paham tentang kebodohannya dan ingin meninggalkan kebodohannya, mempelajari ilmu untuk menghilangkan kebodohannya, itu yang dapat udzur. Tapi kalau bodoh terus, pura-pura nggak tahu, nggak paham, syirik, kemudian padahal media sosial sudah tersebar kemana-mana, pura-pura nggak tahu, atau istilahnya masa bodoh lah istilahnya gitu ya, nggak mau menghilangkan kebodohannya, itu nggak dikasih udzur lagi sudah. Ngeri barakallahu fiik. Jadi yang dikatakan dengan al-udhru bil jahl, dikasih udzur karena bodoh, itu yang dia itu merasa bodoh dan ingin menghilangkan kebodohannya, bukan membiarkan bodoh terus. Wah, biar anak bodoh aja lah. Lah kenapa? Nanti kalau bodoh ilmu agama kan banyak perkara-perkara yang kita nggak tahu, akhirnya nggak perlu melaksanakan katanya. Itu keliru. Paham? Justru kita itu pengennya kebodohan itu hilang, ilmu ada pada diri kita, kita ambil, kita amalkan. Memang berat memang, tapi itulah resikonya.
Paham ya? Itulah konsekuensi daripada ilmu. Jadi kalau kita ridho, rela dengan kebodohan, wah biar bodoh aja lah. Lah kenapa? Nanti kalau tahu ilmunya harus ngamalkan. Dulu ketika anak nggak tahu isbal terus nggak apa-apa katanya. Setelah tahu hukum isbal haram, harus apa? Harus nggak isbal. Memang gitu. Konsekuensinya ilmu yang dia ketahui harus mengamalkan. Paham ya? Jangan merasa wah nanti kalau anak semakin belajar, semakin banyak ilmunya, semakin banyak pula yang harus anak tinggalkan. Riba haram harus tak tinggalkan. Jenggot wajib dipelihara harus anak panjangkan, padahal sekarang bebas misalkan. Bukan itu ya. Jadi semuanya kalau kebodohan yang dia itu merasa dia bodoh dan ingin menghilangkan kebodohan, itu kebodohan yang dikasih udzur. Tapi kalau kebodohan yang sifatnya dia tahu kalau dia bodoh tapi merasa membiarkan kebodohan itu ada dan tidak mau menghilangkan kebodohannya, itu yang para ulama menjelaskan tidak dikasih udzur lagi. Karena apa? Karena mu'anid, menentang. Allah musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil. Nah, barakallahu fiik. Oh, kata beliau yang terakhir ini, fa idza fahimtahu fa ya busraka bil ilmi nafi'. Masyaallah. Apabila kau memahaminya, fa ya busrak, maka kabar gembira untukmu dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa mengentaskan dia dari kesyirikan, kemudian memasukkan dia dalam apa? Tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.